Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayuning Tias, NPM 1901010008, kelas E, kode N004. Pertama yaitu konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mendapatkan nilai melalui penugasan guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam proses asesmen kompetensi ini, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstrakkan maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya melakukan menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkan untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Yang kedua yaitu survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dan indikator tetap. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara langsung menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga tentang ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian dari ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang keempat yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar juga dapat diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan memberikan kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sebab pada tahun 2030 nanti menjadi puncak bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia atau SDM Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Berdasarkan fenomena yang terus berkembang saat ini, minimal ada 3 sebab pokok, yakni yang pertama, pendidikan mengalami proses reduksi makna, bahkan terdegradasi hanya kegiatan menghafal dan keterampilan mengerjakan soal ujian nasional. Yang kedua, pendidikan terjerumus dalam proses komersialisasi, di mana pendidikan telah berubah menjadi komoditi yang diperjualbelikan atau diperdagangkan dan dikelola, seperti dunia industri yang cenderung berorientasi kepada keuntungan atau profit oriented. Yang ketiga, pendidikan hanya melahirkan superiorisasi sekolah. Ya, ini sekolah menjadi semakin dikdaya.
jarak dan menerusnya seorang tua siswa, baik secara halus maupun terang-terangan. Pendidikan Islam adalah eksistensinya sebagai komponen pembangunan bangsa, khususnya di Indonesia, memainkan peran yang sangat besar, dan ini berlangsung sejak jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan dipraktikkan pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh umat Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti majelis taklim, forum pengajian, suara atau pesantren-pesantren yang berkembang subur dan eksis sehingga sekarang. Sungguh masih banyak dalam kondisi yang sangat menegaskan dan memperhatikan. Pendidikan Islam mengalami keterpurukan jauh tertinggal dalam pendidikan Barat. Kalau boleh sedikit bernostalgia, pendidikan Islam tidak bisa seperti pada zaman dahulu, pada zaman keemasan Andalusia dan Baghdad, yang bisa menjadi pusat peradaban Islam, baik bidang budaya, seni, dan pendidikan. Yang terjadi justru sebaiknya. Pendidikan Islam sekarang mengekor dan berkiblat pada Barat dengan supremasi knowledge yang dilakukan oleh negara maju, negara-negara Muslim terus tergantung kepada dunia Barat. Barat dalam hampir semua kehidupan, pertahanan dan persenjataan, komunikasi dan informasi, ekonomi, perdagangan, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Konsep Al-Quran yang begitu luas mengajarkan tentang pendidikan, justru kita sebagai umat muslim kurang memaksimalkan sumber yang ada untuk mendapatkan diaplikasi sebagai upaya kebangkitan pendidikan Islam di era modernisasi saat ini. Ketertinggalan itu sedikit bisa dilihat dari ekstensi madrasah dan pesantren yang dulu memiliki peran strategis dalam mengantarkan pembangunan masyarakat Indonesia. Kini antusiasme masyarakat untuk memenuhi pendidikan madrasah dan pesantren, terutama yang masih bergumam dengan sistem salaf, mengalami penurunan yang cukup drastis, kecuali pada pesantren modern yang mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan global. Sikap pasisme masyarakat terhadap pendidikan madrasah dan pesantren bisa dilihat dari adanya kekhawatiran universal terhadap kesempatan lulusnya memasuki lapangan kerja modern yang hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan penguasaan teknologi. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya. Antara lain, yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru memberi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem online. Blended learning adalah solusi pendidikan Islam, tentu dengan memodifikasi hal tertentu yang memihak kepada khazanah pendidikan Islam yang telah lama hidup dan berkembang di masyarakat. Yang B, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web berisi konten pendidikan agama Islam yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian dalam pengumpulan tugas, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email. Yang C, guru mengajar dengan word processor atau WP. WP adalah istilah untuk menggantikan pembelajaran yang menggunakan Word atau data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Selanjutnya, yang D, guru menggunakan strategi pembelajaran web-based learning atau WBL adalah salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction atau CAI, Computer Assist Instruction. Yang E, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan membantu aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di sosial media, sehingga peserta didik akan dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurai pengaruh negatif dari canggihnya teknologi tersebut.
Keempat, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti percepatan akibat revolusi industri, tetapi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 adalah untuk melalui peningkatan kualitas guru agar mampu mengerjakan materi dengan menggunakan media pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi. Karena itu, jika hal ini tidak dilakukan, maka semakin jauh tertinggal oleh perubahan zaman dan akan berdampak pada mutu kelulusan siswa tersebut. Seorang pendidik harus memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan proses belajar mengajar dan setiap jenjang pendidikan. Media sebagai sarana penunjang suatu pendidikan yang akan mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan belajar mengajar. Media pembelajaran Al-Quran Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 ini diantara lain WA Group, LMS, Psikologi, Meet, dan lainnya. Dan yang kelima yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evolusi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Sejak tahun 2019 atau awal tahun 2020 hingga saat ini, dunia mengalami guncangan hebat akibat pandemi COVID-19. Hal ini memaksa untuk seluruh sektor mengalami perubahan secara masif dan tepat. Bahkan akselerasi yang akurat dan tepat sasaran didorong untuk segera melakukan untuk semua sektor publik maupun privat. Sektor pendidikan tidak luput dari keharusan untuk melakukan perubahan. Kebijakan pemerintah untuk melakukan WFH atau work from home dan online learning sebagai sektor pendidikan menjadi langkah yang paling tepat untuk mengalami penyebaran virus ini. Pembelajaran daring di era seperti ini membuat guru lebih bisa adaptif dalam pembelajaran secara online karena bersifat fleksibel. Kemudian diskusi tetap berjalan dengan lancar. Menurut saya pembelajaran daring sangat efektif jika memenuhi komponen esensial dalam pembelajaran, yaitu diskusi adaptif, interaktif, dan reflektif. Dengan elemen-elemen yang baik, jika integrasikan dengan lingkungan atau memenuhi komponen digital learning system, karena dapat mengakomodasi gaya belajar, fleksibilitas, dan mengajar serta peserta didiknya hingga dapat memunculkan data tersebut dan dapat mengikuti pelajaran tanpa meninggalkan rumah, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.